menegakkan Islam di Indonesia perlu berhimpit dengan tujuan bernegara. Nah, tujuan bernegara kita adalah mewujudkan negara Indonesia yang berkemajuan sesuai dengan Jakarta tadi. Maka kalau umat Islam ingin berperan di Indonesia, tidak sekedar menjadi penonton, pelengkap penderita, pelengkap penyerta, tapi harus jadi subjek. Dan oleh karena itu jangan dibilang al-muslimin dong, tapi harus al-muslimun. Al-muslimun itu fa'il. Kalau al-muslimin maf'ul bih. Kita menjadi faktor penentu, yaitu sebagai faktor apa? Dua ya kemungkinan. Faktor determinan Indonesia. Masa depan Indonesia harus ikut ditentukan oleh masa depan umat Islam. Dan itu pula sebagai faktor efektif. Tapi faktor efektif dan faktor determinan dari umat Islam ini tidak hanya buat kita hanya mengawal. Kalau ada rongrongan kita kawal gitu. Kita bela, apalagi pembelanya secara salah gitu. Pembelaan Indonesia atau pembelaan Islam gitu. Tapi harus ada sebuah tanggung jawab untuk mengisinya. Dan ketika mengisi, di Indonesia ini sudah banyak kelompok lain. Ya, Hegel, negara itu adalah perpaduan antara subjective liberty dan objective liberty, interest masing-masing, ada yang dipertemukan, ada yang masing-masing. Ini kalau dibiarkan liar mungkin akan berkeping-keping Indonesia ini. Tetapi bagi umat Islam pada saran Muhammadiyah, negara Pancasila ini tidak sekedar final kita pernyataan kita sebagai darul ahdi, ada kesepakatan, tapi harus berlanjut sebagai darus syahada. Ini akan dibahas di muktamar juga. Apa arti darus syahada? Syahada itu syahadat, pembuktian bahwa kita siap bersaing, bertanding, mengisinya, berkompetisi gitu. Terutama dengan kelompok-kelompok lain yang sekarang lebih maju dalam pengisian Indonesia ini. Maka jangan terlalu lama berpolemik tentang itu ya. NU Muhammadiyah sudah lama sekali tentang negara Pancasila, tapi sekarang kita ingin lebih maju lagi sebagai darus syahada. Kita harus menjadi a leading sector di dalam mengendalikan, baik berada di pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan. Muhammadiyah tidak terlalu gusar pusing mau berada di pemerintahan atau tidak ya, karena kita membangun self confidence, kepercayaan diri dan kemandirian untuk menjadi elemen dari masyarakat madani yang sejati, yang bila perlu menjadi mitra negara. Maka alhamdulillah Gus Muktamar Muhammadiyah bisa disebut muktamar mandiri, sekitar 35 miliar. Tadi panitia lapor, waduh Pak Ketua Umum, ternyata ini membengkak anggaran gitu, bisa sampai 40 miliar. Itu belum termasuk gedung yang dibangun oleh Universitas Muhammadiyah Makassar. Ada gedung 21 tingkat, ada balai sidang menampung, itu 120 miliar sendiri biayanya. Tapi alhamdulillah yang 35 miliar ya dari sendiri. Tidak ada APBD, tidak ada APBN. Saya kira pemerintah Jawa Timur tidak memasukkan Muktamar Muhammadiyah dalam APBD-nya ya. Termasuk pemerintah Sulawesi Selatan, dan sama sekali kita tidak mengajukan proposal apa-apa gitu. Tapi bukan apa-apa. Ini sebagai sebuah proses pembelajaran untuk menjadi masyarakat madani yang independen gitu. Nah, saya ingin segera melompat. Jadi Islam berkemajuan yang kita himpitkan dengan Indonesia berkemajuan sebagai sebuah pertanggungjawaban real ya, dan itu akan ada di lapangan. Itu program Muktamar Muhammadiyah sejak tahun 2000 sudah dirumuskan dengan pendekatan strategic planning. Ada visi 2025 yang sekarang ini, visi yang saya emban ini visi 2015, yang besok ini akan mengemban visi 2020 sampai 2025 dalam sebuah kerangka berpikir menerjemahkan tujuan organisasi ya, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, persoalannya adalah ya, ternyata di dalam kita terlibat membangun Indonesia ini nggak bisa sendiri. Tidak ada yang bisa berpretensi bisa menyelesaikan masalah sendiri. Ada tantangan global, MEA di depan mata, masyarakat ekonomi ASEAN. Ada di emergence of East Asia, kebangkitan Asia Timur. Kita sangat aware sekali. Dan mungkin nggak banyak orang tahu, mungkin pemerintah tidak melakukan. Muhammadiyah melakukan komunikasi, diplomasi intensif, produktif, baik dengan China, baik dengan Jepang, dengan Korea, termasuk dengan Malaysia, dalam satu kerangka menghadapi satu geopolitik global ya.
ketika sekarang ini ada pergeseran pusat gravitas ekonomi dari Atlantik ke Pasifik dan dampaknya akan kena Indonesia. Oleh karena itu tidak sekedar kita harus menyiapkan apa yang disebut dengan mekanisme pertahanan diri, self defense mechanism, tapi harus ada strategi. Dan terus terang negara tidak cukup siap gitu. Maka apapun yang kita gagas kalau begitu dilibas ya, oleh naga besar dengan the emergence, the rise of China, ini kita rapuh semua. Apa yang sudah kita bangun ini bisa roboh gitu. Maka harus ada upaya-upaya global internasional. Nah, saudara-saudara semua, oleh karena itu dari Islam berkemajuan yang ingin kita kembangkan memasuki abad kedua Muhammadiyah ini, pertama ada keperluan meluruskan kiblat bangsa. Ini terjadi pergeseran, deviasi, distorsi dari cita-cita tadi. Ini berbahaya sekali. Dan harus ada kekuatan masyarakat yang mengoreksinya. Ternyata kawan-kawan partai politik dan mereka menjadi biang kerok dari ini semua. Mohon maaf. Nah, dan itu juga dari kita. Maka Muhammadiyah itu disengage kali, mufarokoh dengan partai politik. Itu Khito tahun 71, tarik menarik luar biasa. Saya nggak tahu NU berdaya tahan nggak terhadap tarik menarik partai politik gitu. Ya. Tapi Muhammadiyah silakan Anda bebas bergabung, tapi jangan bawa-bawa organisasi. Sama ya. Ya. Berarti NU mengikuti Muhammadiyah. Ya. Khito tahun 71 gitu. Sangat tegas sekali dengan segala konsekuensinya. Maka Muhammadiyah nggak wah nanti dapat kabinet apa, dapat berapa, dapat kursi apa gitu. Karena kadang-kadang juga tidak. Nah, Muhammadiyah ada pikiran Pak Kiai Agil kalau mau di politik lah itu jadi presiden. Tapi kan kita sadar kita bukan partai politik. Tapi kalau sekedar pada posisi-posisi yang pembantu, tidak banyak perubahan yang bisa kita lakukan. Harus berada pada posisi penentu. Nah, ini sayangnya struktur kita ini termasuk konstitusi kita tidak memungkinkan untuk itu. Nah, terakhir ya. Oleh karena itu bangsa ini, umat ini memerlukan paradigma etik dan etos untuk kemajuan. Jadi kalau kriteria pada Islam rahmatan lil alamin tentu tidak kita tolak, kita kembangkan. Islam damai, rukun dan santun ya. Tetapi kita ingin lebih maju dari itu. Jadi pada spiritualitas yang dinamis dan produktif, yaitu kalau dulu Eropa maju karena etika protestanisme, kerja keras, disiplin, penghargaan akan waktu, penghematan. Sekarang kebangkitan Asia juga karena etika Konfusianisme. Bisa nggak kita tawarkan etika Islam gitu? Mohon maaf, ini tidak terdapat dalam khazanah akulturasi Islam di Nusantara. Yang kita terima hanya tasamuh, moderasi, harmoni ya, karena memang begitu. Tapi kalau itu tawarannya, kita tidak bisa bersaing di pentas global. Maka al-akhlaqul karimah, akhlak Islam ini harus kita terjemahkan lebih maju lagi. Nah, ini yang Muktamar mulai akan datang ini ingin merumuskan suatu sistem nilai ya, dari al-akhlaqul karimah, dari keislaman yang menurut Muhammadiyah bisa fungsional. Maka beda mungkin dengan NU. Kalau ini Mas Muhajir, dulu Profesor Muhajir mengeritik, wah kawan Jawa Timur ya, kawan-kawan NU, wah itu Mas Din cara sholat orang Muhammadiyah itu minimalis. Apa maksud sampai itu? Setelah salam selesai, nggak ada tambahan-tambahan tadi itu. Saya jawab bukan minimalis, proporsionalis. Karena sholat yang singkat, tata cara Rasul, jadi kita mengacu pada hadis. Tapi tidak berarti pada hadis ada rasionalisasi. Warzukni, beri aku rezeki itu maksud jadi orang kaya, kerja, jadi kaya, bisa membangun. Maka kira-kira mengapa Muhammadiyah mengeritik sesajen kenduri gitu. Karena itu pemborosan menurut Muhammadiyah. Anda kumpulkan itu bisa bagi untuk orang lain. Betul tadi bersinggungan dengan NU ngajak makan kan. Tapi kalau Muhammadiyah ingin lebih maju, kemampuan Anda membuat nasi bungkus untuk sesajen itu
berapa kekuatan per hari? Bisa nggak? Jangan undang orang luar. Anda bangun warung, biar masyarakat lain membeli. Berarti Anda jadi orang kaya. Dan orang Islam yang lain yang mau membeli itu biar kerja untuk bisa membeli. Nah ini yang membangkitkan peradaban dan ekonomi gitu. Kira-kira tapi kapitalisme, tapi kemudian setelah kaya, Ahmad Dahlan sudah mengajarkan berilah pada orang lain. Al-Ma'un tadi itu. Jadi pada siklus dan alam pikiran seperti itu gitu yang dibangun dan ingin dibangun oleh Muhammadiyah, yang pada hemat kami ini sebuah tawaran saja Jawa Pos. Ini yang bisa memajukan umat Islam dan bisa memajukan bangsa Indonesia, dan syukur-syukur kalau ada role model Indonesia maju nanti, ya barulah kita ekspor ke luar negeri itu. Oleh karena itu dengan segala respek kami memandang Islam apapun yang ditawarkan oleh kelompok umat ini itu sifatnya komplementer, baik-baik saja ya. Cuma Ki Agil sekaligus sebelum moderator bertanya, gimana NU menjelaskan pergeseran dari Aswaja ke Islam Nusantara itu? Dan yang kedua, sebagai mantan NU ya, sebagai mantan NU, apakah bisa sepenuhnya manifestasi kultural pada Islam Nusantara itu betul-betul berwajah Nusantara, Jawa, Sumatera dan sebagainya? Ataukah dalam hal tertentu kita tidak mungkin tidak juga terikat dengan budaya Arab? Akhirnya zikir dan sholawatan kita juga bahasa Arab kan. Jadi kasidah, marawis itu sangat Arab sekali itu. Dan itu bukan Nusantara gitu. Nah gimana kira-kira menjelaskan ini? Kalau Muhammadiyah kira-kira visinya begini, itu bagus itu hadroh, kasidah, marawis. Cuma kalau di Muhammadiyah kurang digandrungi kalau ada gitu, maunya ada band gitu. Nah, tapi boleh pop, boleh rock ya. Tapi kemudian isinya dangdut tapi tambah goyang gitu, diberi nafas Islam gitu. Jadi kita meninggalkan itu bukan sekedar menerima budaya Nusantara, budaya Indonesia, tapi diberi suntikan dinamika yang menggerakkan hidup gitu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.